Gereja selanjutnya adalah gereja Tiatira. Ini menggambarkan keadaan gereja dari tahun 538 sampai dengan 1517. Tidak ada lagi penganiayaan, tetapi praktik kafir telah diadopsi sebagian dalam gereja, di mana terjadi zaman kegelapan rohani di dalam gereja Tuhan. Tahun 538 sampai dengan 1517. Itulah periode Tiatira ya. Ukuran kebenaran, benar atau salah, tidak lagi diukur oleh firman Tuhan, tetapi manusia berperan mengambil keputusan apa yang harus dipercaya. Gereja menentukan apa yang benar dan salah, bukan firman Tuhan. Inilah yang terjadi di periode selanjutnya. Para pelajar Alkitab historis menyebutkan dengan istilah The Dark Ages atau zaman kegelapan. Ini kurang lebih 1000 tahun semenjak gereja memiliki kuasa yang absolut, maka 1000 tahun kemudian, tahun 538 sampai 1517, inilah dunia ini mengalami apa yang disebut oleh para pelajar Alkitab, sejarawan dengan istilah The Dark Ages atau zaman kegelapan. Bukan karena tidak ada matahari, tetapi karena ukuran standar benar dan salah itu tidak lagi ditentukan oleh apa kata firman Tuhan, tetapi gerejalah yang menentukan apa yang benar dan salah, bukan firman Tuhan. Kalau Abang Edis TV menyebutnya inilah zaman kadrun di dunia kekristenan, di dunia pada waktu itu. Sejak tahun 538 Masehi, ketika Justinian mengangkat uskup Roma dengan kuasa negara, kebenaran tidak lagi hanya ditentukan oleh firman Tuhan, tetapi otoritas seorang manusia. Teman-teman, kalau firman Tuhan bukan lagi menjadi penuntun kehidupan kita, tetapi doktrin, tradisi, dongeng-dongeng, maka efeknya kemana-mana. Boleh kita telusuri, hampir di zaman ini tidak ada perkembangan apa-apa di Eropa. Hidup pikiran manusia kolot, penuhi tahayul. Ilmuwan-ilmuwan kalau tidak sesuai dengan ajaran gereja ditangkap. Memang sifat kita akan aneh-aneh kalau kita menyingkirkan firman Tuhan. Kalau kita singkirkan firman Tuhan, kita akan jadi kadrun. Pada periode ini tahun 538 sampai 1517, segala urusan gereja harus berada di bawah otoritas uskup Roma. Sebenarnya bukan hanya urusan gereja, urusan negara, bahkan urusan kekaisaran pun diatur oleh gereja. Sebelumnya kita udah pelajari di Jemaat Pergamus, tahun 476 kekaisaran Roma itu sudah runtuh. Tapi bayangkan, atas otoritas uskup Roma, tahun 800 Paus mengangkat kaisar. Jadi berabad-abad lamanya kosong, gak ada kaisar. Tahun 800 Paus mengangkat kaisar di Eropa Barat. Ratusan tahun semenjak tahun 476 Romawi Barat tidak ada dipimpin oleh seorang kaisar, tapi tahun 800 Paus mengangkat kaisar. Di tangan Paus ada kuasa untuk mengangkat dan menjatuhkan raja-raja. Jadi kuasanya ini sudah makin kuat, Bahkan ada satu kisah, teman-teman ya. Henry IV untuk menyelamatkan tahta dan kerajaannya, dia berjalan kaki melewati pegunungan Alpen sampai ke Roma untuk meminta pengampunan daripada Paus. Dan itu pun nggak langsung diampuni. Dibiarkan dulu berpuasa di luar istana beberapa hari lamanya. Ngeri sekali. Sudah semakin kuat kekuasaannya, kekuasaan gereja pada waktu ini ya. Ini periode 538 sampai 1517 adalah kegelapan bagi dunia, tetapi masa kejayaan dan keemasan bagi gereja. 25 Desember tahun 800, Paus Leo III menobatkan Karel Agung menjadi kaisar, dan dengan demikian menghidupkan kembali gelar itu di Eropa Barat selang 3 abad lebih sesudah kekaisaran Romawi Barat tumbang pada tahun 476.
Mari kita lihat pernyataan sejarawan Thomas Hobbes, filsuf dan sejarawan, dari buku Leviathan bab 47. If a man consider the original of this great ecclesiastical dominion, he will easily perceive that the papacy is no other than the ghost of the deceased Roman Empire. Kita sederhanakan bahasanya, kalau kita sebenarnya mau belajar, kita sebenarnya bisa menyimpulkan bahwa kepausan itu sebenarnya adalah penerus dari kekaisaran Roma itu sendiri. Maksudnya kuasa rohani Paus adalah kelanjutan kuasa politik Romawi. Dia mengangkat kaisar dan menjatuhkan raja-raja. Sejak tahun 538 Masehi, ketika dekret Justinian yang mengangkat uskup Roma dijalankan dengan kuasa negara, otoritas gereja berpindah dari firman Tuhan kepada otoritas manusia, suatu fakta yang diakui oleh sejarawan gereja dan para reformator. Ya, 538 Masehi bukan sekedar tahun politik, tetapi titik sejarah ketika ada tertulis mulai digantikan oleh telah ditetapkan, sudah ditetapkan. Bukan ada tertulis, tapi sudah ditetapkan. Menurut ini, konsili ini, maka begini. Bukan ada tertulis, bukan begitu lagi ya. Sejak dekret Justinian mulai efektif tahun 538 Masehi, uskup Roma bukan lagi sekadar pemimpin rohani, ia didukung hukum negara, maka perbedaan ajaran sama dengan pelanggaran gereja sekaligus negara. Jadi tidak ada lagi pemisahan ya antara gereja dan negara. Jadi melanggar gereja, hukum-hukum gereja dianggap sebagai kejahatan sipil, kejahatan melawan negara. Ya, sebelumnya bidat itu urusan gereja, tapi sesudah tahun 538 bidat itu dianggap sebagai kriminal negara. Yang berbeda paham, hak-hak hukumnya bisa dicabut. Ini adalah masa kegelapan rohani. Urusan bidat atau dicurigai bidat diadili negara, bro. Contoh, beberapa di antaranya ada paham Arian yang sudah kita bahas sebelumnya, ada Donatis di Afrika Utara, dan sisa-sisa pagan di Roma. Semuanya dilarang. Sita properti secara sistem, secara struktur gereja sudah berkompromi, tetapi pada zaman ini juga ya masih ada umat-umat Tuhan yang setia. Di ayat 24, kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Di periode ini, di periode Tiatira ini, masih ada sebenarnya anak-anak Tuhan ya. Sejarah mencatat mereka ini dengan istilah orang-orang Waldensia. Orang-orang Waldensia, teman-teman, itu bukan seperti apa yang dijelaskan oleh Wikipedia ya. Di Wikipedia disebut Waldensia itu diambil dari dari nama pemimpin mereka, Peter Waldo. Tidak ya. Orang-orang Waldensia itu adalah umat-umat Tuhan yang mengasingkan dari gereja yang murtad. Mereka pergi ke pegunungan di lembah Alpen. Makanya mereka disebut dengan, mereka digelari dengan istilah Waldensia Valley, orang-orang lembah. Itu sebenarnya arti orang Waldensia, bukan pengikut Peter Waldo. Itu definisi yang baru diberikan. Sebenarnya Waldensia itu artinya adalah orang lembah, karena mereka tinggal di lembah-lembah. Nanti kita akan pelajari khusus mengenai orang-orang Waldensia ya. Bidat atau yang dicurigai bidat diadili oleh negara. Arian, Donatis, orang-orang Waldensia, orang sisa-sisa pagan di Roma, semuanya dianggap sebagai kriminal. Inilah masa-masa kadrun di Eropa. Jadi gereja memiliki keleluasan seperti itu memang atas dekret kaisar. Dalam Novellae Justiniani, undang-undang lanjutan Codex Justinian, menulis ringkasannya seperti ini: heretics are to be suppressed, deprived of civil rights and punished. Ya, itu bukan tafsiran temannya,
tapi itu memang benar-benar hukum kekaisaran. W.E. Lecky, sejarawan sekular, the church soon began to persecute dissent in the name of unity. Gereja mulai mengenai perbedaan demi persatuan. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ya, kisah Izebel ini sebenarnya referensi yang diambil dari 1 Raja-Raja 18:4. Izebel itu adalah putri Raja Sidon. Dia menikah dengan Ahab, dia menjadi ratu, dan dia membawa seluruh Israel kepada penyembahan matahari. Itu 1 Raja-Raja 18 ayat 4. Izebel menggiring Israel kepada penyembahan Baal dan Asitoret. Ada dewa laki-laki dan perempuan, yang mana disembah nggak masalah, mau yang laki-lakinya atau yang versi perempuannya nggak masalah. Aku mencela engkau karena engkau membiarkan, artinya mentolerir wanita Izebel. Poinnya adalah raja menikahi wanita kafir sehingga jemaat Tuhan menerima kekafiran dan mencampur baurkan hingga mendalam, membiarkan mengajar. Nabiah juga bisa mengajar, mendapat ilham, menyesatkan, dan makan persembahan berhala. Aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi tidak mau bertobat. Wahyu 23. Ya, jadi teman-teman, sampai akhir zaman sistem ini tidak akan bertobat dan anak-anaknya akan kumatikan. Ini menarik, ini ayat 23 ini. Ayat 23, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Jadi ini menarik ini ya. Ternyata sistem ini juga punya anak yang sama murtadnya dengan dia. Nanti kita akan mempelajari siapa anak-anaknya ini. Lalu ciri-cirinya juga di ayat 24, di jemaat Tiatira inilah juga ada seluk-beluk iblis atau okultisme. Nanti kita akan mempelajari dan bongkar secara terang benderang, termasuk ilmu gaib, tanda kutip ya. Jadi gereja Tiatira di abad pertengahan itu sangat terjalin dengan ayat 24 ini yang disebut dengan seluk-beluk iblis atau okultisme. Kita akan pelajari khusus nanti. Itulah gereja Tiatira, teman-teman ya. Itulah gereja Tiatira. Periode gereja tahun 538 sampai tahun 1517.